Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Yang kedua pertanyaan tadi, selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya sholat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi SAW mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jemaah. Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai salat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi?
Ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai salat fardu. Kenapa dibeda-bedakan? Qauli, fi'li, takriri. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qauli, nanti orang salat Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukataan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak, kata sahabat. Futihal abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teler. Tentang doa berjamaah, diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 805, 806, kemudian redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 583. Hadisnya disandarkan pada sahabat Nabi, ya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya kata beliau, anna raf'as sauti, bahkan dari khadimnya menyampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah ya mengeraskan suara itu ketika berzikir. Di antara makna zikir itu berdoa. Dari mana taunya? Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka, kan? Fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan wadhkur, dan berdoalah, berzikir. Jadi doa disebut dengan zikir, salah satu kalimatnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, mengeraskan suara dalam berdoa atau berzikir atau bertakbir itu ditemukan di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat cara menerjemahkannya. Di awal-awal masa Nabi SAW mengajarkan amalan-amalan pasca salat, seperti pernah saya terangkan dulu, itu Nabi mengajarkan dengan cara yang dikeraskan. Dikeraskan. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak pernah mengetahui akhir dari salat, in qada'us salat, kecuali ketika mendengar kalimat takbir yang dikeraskan. Setelah itu Nabi membacakan apa di antara doanya? Ya ada yang beliau bacakan, misal hadis riwayat Muslim nomor hadis 591, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, ya, banyak orang sudah memahami bacaan hadisnya, banyak orang sudah mengetahui cara berdoa, banyak orang sudah paham bacaan-bacaan doa. Setelah itulah kemudian ada orang berdoa sendiri. Sampai-sampai ada yang pernah membacakan begini, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Ya Allah, hamba mengikrarkan Engkau adalah Rabb yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang dijadikan tempat berlindung, tidak diperanak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, hamba mohon ampuni dosa hamba. Terdengar oleh Nabi, kata Nabi, Masya Allah, tahu dari mana engkau kalimat ini? Engkau baru saja berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling utama, Asma'illahil A'zam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau disebutkan berdoa dengan nama itu pasti akan dikabulkan, kalau meminta dengannya pasti akan diberikan. Jadi dia berdoa nggak diajarkan oleh Nabi, tapi doanya dia bacakan mengambil kalimat-kalimat umum dari Nabi. Kata Nabi, bagus doa itu. Terjadilah peristiwa, ada orang berdoa kencang doanya, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampai memberikan pengaruh kepada yang lain. Sampai turun ayat di sini, karena saking kencangnya bisa mengganggu orang lain, bisa menyebabkan orang tidak khusyuk, maka turunlah ayat di Quran surah ke-7 itu ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan sebutlah nama Allah, berdoalah cukup sekarang dalam hatimu saja. Tidak perlu terlampau kencang-kencang sampai bisa ganggu orang lain. Cukup berdoa dengan lirih, khusyuk, sampaikan permohonanmu. Ya, bahkan di ayat lain engkau tidak berdoa kepada zat, ya dalam kalimat-kalimat hadis, ya yang tuli, yang tidak bisa mendengar, cukup sampaikan, Allah Maha mendengar bahkan sebelum itu disampaikan. Maka menyimpulkan kalimat ini, kata Imam Asy-Syafi'i, di awal-awal masa Nabi mengajarkan doa di awal salat itu, doa yang dikeraskan itu dengan tujuan untuk memberikan taklim, pengajaran, contoh kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana caranya berdoa, belum paham kalimat apa yang dibacakan. Pada yang seperti ini sunnahnya dikeraskan karena dia belum paham dan belum tahu bagaimana caranya berdoa.
Bagaimana Anda bisa mengajarkan orang-orang belum bisa berdoa dengan sir? Mustahil. Tidak akan kedengaran. Makanya Anda bacakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setelah dipahami, dia mengerti, paham bacaannya, biarkan dia dengan bacaannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih utama disunnahkan berdoa masing-masing ya dalam pribadinya, karena dia menyampaikan hajatnya langsung terkait kebutuhannya tanpa harus kemudian dikeraskan berlebihan jika sudah mengetahui dengan doa-doanya. Tapi kalau Anda belum paham, ingin mengajarkan atau bimbing-bimbing masyarakat yang belum mengerti dengan itu, maka akan lebih baik bila dijaharkan supaya mereka bisa mengetahui dan mengikuti bimbingan doanya. Paham sampai sini?